Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap kecepatan ada kecelakaan. Di balik setiap kecelakaan ada cerita yang berakhir. Ada mimpi dan harapan yang hilang. Ada keluarga yang hancur. Di episode kali ini tentang kecepatan mengendarai mobil atau motor. Perkenalan, saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizar Riyadh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik. Mobil dan motor adalah manfaat kehidupan. Jangan gunakan mereka sebagai senjata. Melawan dirimu sendiri dan nyawa orang lain. Senjata? Ya, mereka jadi senjata jika kita menggunakannya dengan salah. Mobil adalah 1 ton besi yang bergerak. Dan motor adalah roket. Jika kita menggunakannya dengan kecepatan dan kecerobohan, mereka menjadi senjata terhadap hidupmu dan hidup orang lain. Saya bisa mengelip, dan saya akan lakukan. Jeder, saya mengemudi hebat, dan saya nggak akan kecelakaan. Jeder, saya terlambat, dan saya harus cepat. Jeder, saya nggak mau kalah. Saya nggak mau kasih dia jalan. Jeder, saya lebih cepat dari dia. Jeder, saya tidak perlu servis kendaraan. Jeder, yang pertama, saya bisa mengelip dan saya akan lakukan. Tolong, jangan lakukan jika kamu ragu-ragu. Kalau persentase keberhasilan mengelipmu 80%, kegagalanmu 20%, tetap jangan lakukan. Karena ada banyak faktor. Kendaraan yang di depanmu dan kendaraan yang akan kamu salib. Kondisi jalannya juga. Dan kalau ada orang-orang yang mau nyebrang. Yang kedua, saya mengemudi hebat dan saya nggak akan kecelakaan. Kamu adalah manusia biasa. Pasti ada waktunya yang salah. Jangan terlalu sombong. Kebanyakan orang-orang saat kecelakaan kalau ditanyai, salahnya siapa? Pasti jawabnya, bukan salah saya, salah dia. Kalau setiap orang yang kecelakaan, bukan salahnya dia. Lalu salah siapa? Dan yang harus kau tahu, walaupun kamu hebat nyetirnya, pasti di jalan ketemu yang kurang hebat nyetirnya. Yang kurang dari 100%, yang anak-anak, yang mbak-mbak, yang orang tua. Walaupun kamu bisa hebat nyetirnya, pasti ketemu yang nggak hebat nyetirnya. Yang ketiga, saya terlambat. Saya harus cepat. Tidak harus kamu cepat. Yang harus kamu lakukan, harus berangkat awal. Kalau kamu terlambat, berangkat sebelumnya 10 menit lebih awal. Kenapa berangkat terlalu mepet? Lalu mengalahkan macet, atau bilang harus ngebot. Katakanlah kamu terlambat 5 menit. Itu lebih baik dari kecelakaan dan terlambat lebih lama. Atau sampai dalam keadaan terluka. Atau bisa jadi nggak sampai selamanya. Yang keempat, saya nggak mau kalah. Dan saya nggak mau kasih dia jalan. Ini bukan perlombaan. Dan bukan tantangan. Tolong jangan jadi kayak anak-anak. Masalah ini serius. Kasih dia jalan. Kamu nggak akan rugi apa-apa. Mungkin dia dalam keadaan darurat. Dan ke depannya pasti ada yang kasih kamu juga jalan. Begitulah hidup. Perlu ngalah untuk kebaikan. Yang kelima, saya lebih cepat darinya. Saya akan lakukan antar kota di dalam 1 jam. Yang seharusnya di dalam 3 jam. Oi orang bodoh dan tolol. Gak ada yang mau kasih kau hadiah atau cepok tangan. Kecuali orang bodoh sepertimu. Kamu tidak menikmati perjalanannya dan membahayakan nyawamu dan nyawa orang lain. Saya kenal keluarga. Pasti kalau mudik dari kota A ke kota B, pasti terlambat. Pas sampai ke kota B, pasti banyak yang bilang, ya kenapa terlambat? Padahal dia pertama sama keluarga, menikmati jalannya. Berhenti, istirahat, ke mall, ke kota mana. Dari 3 jam bisa ambil 6 jam. Tapi pas sampai ke kota B, sudah senang. Sudah membuat memori sama anak-anaknya.
dan gak stres. Ini saya setuju sama dia. Kenapa harus balapan? Yang di dalam 3 jam harus diambil di dalam 1,5 jam. Enjoy di jalanannya. Menikmati jalanannya. Buat memori yang baik sama keluarga. Pasti sampai. Yang keenam, saya tidak perlu servis kendaraan. Kamu juga bodoh dan tolol. Banyak kecelakaan karena kendaraan tiba-tiba mogok, atau lampunya mati, atau gak pasang spion. Periksa itu dan servis kendaraan penting dan wajib. Yang ketujuh, saya bisa ngeter dengan 1 tangan sambil main HP. Tidak, kamu tidak bisa. Banyak kecelakaan karena gitu. 1 detik aja kamu melihat HP dan gak fokus di jalan menyebabkan kecelakaan. Untuk kalian yang mengendara mobil, motor, yang mau ngantar pesanan, saya tahu kalian bekerja, tapi ketahuilah, hidup kalian dan hidup orang lain gak murah. Kalau kamu mau balas cacatan sama pelanggan, atau mau lihat lokasi rumah pelanggan, berhentilah dulu di pinggir dan lakukan apa yang mau dilakuin di HP. Habis itu bisa jalan. Yang ke-8, lampu seng ini penting. Jangan belok tiba-tiba di depan orang yang gak tahu. Tidak ada yang tahu kemana kamu mau pergi. Tidak ada yang menduga kemana kamu mau belok. Wanita yang melakukan seng kanan tapi belok kiri. Dulu saya kira ini hanya percandaan. Sampai saya lihat dengan mata sendiri. Tolong, saat mau belok kanan, nyalakan seng kanan. Kalau mau belok kiri, nyalakan seng kiri. Hormon-hormon wanita jangan dibawakan pas mengeter. Tolong, jangan kagetkan kami. ke-9 adalah kesabaran. Kalau kamu gak punya kesabaran, jangan ngeter. Marah pada ini dan itu. Lebih baik menjaga kesehatan sendiri. Maka bersabarlah. Jaga jarak aman dan tetap di jalurmu. Untuk menghindari kejutan yang gak terduga. Perkendara yang lambat ada jalurnya juga sendiri. Saya ingin menutup dengan poin yang ke-10, yaitu tidur. Tolong, jika kamu ngantuk, jangan mengeter. Jika kamu dalam perjalanan dan mengantuk, berhentilah di kota yang terdekat dan istirahatlah, sewa hotel, atau tidur di mobil. Tidurlah 1 jam aja dan bangun, lanjut perjalananmu. Jangan memaksa dirimu. Hidupmu bukan sepenuhnya milikmu. Itu milik Allah yang diamanahkan padamu. Milik anak-anakmu, istrimu, ibumu, ayahmu, dan kehidupan orang lain sama juga. Betapa banyak keluarga yang jadi yatim dan hancur karena kecepatan. Betapa banyak kesehatan yang memburuk karena kecepatan. Betapa banyak harta dan kendaraan yang terbuang karena kecepatan. Betapa banyak perasaan yang tegang karena kecepatan. Tolong hati-hati. Banyak sekali yang salah fahaman dan kecelakaan di jalan. Tulis di kolom komentar apa yang kamu ngalami atau apa pengalaman kamu. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar dari channel Itu Kita. Sampai jumpa, ketemu lagi.